Apakah Indonesia benar-benar akan membeli kapal induk dari Italia? Sebuah langkah besar yang bisa mengubah wajah pertahanan maritim kita untuk selamanya. Pada Oktober 2024, Italia resmi memensiunkan kapal induk ringan kebanggaannya, yaitu ITS Gypsy Garibaldi. Kapal ini sudah lebih dari 30 tahun mengabdi dalam berbagai operasi militer, misi NATO hingga bantuan kemanusiaan di kawasan Mediterania. Setelah masa dinasnya berakhir, kapal ini tidak langsung dibersituakan, justru mulai beredar kabar bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang tertarik membelinya. Lalu, seperti apa sih kapal ini? ITS Gypsy Garibaldi memiliki panjang sekitar 180 meter, bobot penuh hampir 14.000 ton dan mampu menampung 16 jet tempur Harrier Aufi 8B, jet yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Selain itu, kapal ini juga dapat mengangkut hingga 18 helikopter, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai misi. Walau tidak sebesar kapal induk Amerika, Garibaldi dianggap cukup untuk kebutuhan negara berkembang dengan anggaran militer terbatas. Lalu, kenapa Indonesia tertarik dengan lebih dari 17.000 pulau ini? Indonesia sangat membutuhkan kekuatan laut yang bukan cuma bisa bertahan, tapi juga bisa bergerak cepat ke berbagai titik. Kapal induk secara Garibaldi bisa digunakan untuk operasi militer terbatas, evakuasi bencana alam, logistik darurat ke daerah terisolasi, bahkan misi diplomatik dan latihan gabungan internasional. Jika benar Indonesia beli Garibaldi, bisa jadi kapal flagship pertama Indonesia yang memberi pesan kuat ke dunia. Indonesia siap memperkuat pengaruh maritimnya. Apakah ini akan terjadi? Kekuatan Indonesia atau seperti yang dulu zaman Soekarno, kekuatan benua Asia? Tapi rencana ini juga menuai pro dan kontra. Pronya, kapal ini bisa meningkatkan daya gentar Indonesia di Laut Cina Selatan dan kawasan ASEAN, menambah fleksibel TNI AL dan merespon situasi darurat. Kapal ini juga berumur lebih dari 38 tahun dan akan membutuhkan biaya modernisasi besar-besaran. Belum ada infrastruktur pelabuhan khusus untuk mendukung operasional kapal ini. Biaya operasional dan perawatan jet Harrier juga sangat mahal. Belum jelas apakah paket pembelian akan termasuk jet tempur atau hanya kapal saja. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Pertahanan. Tapi minat Indonesia pada kapal ini memperlihatkan bahwa kita sedang menuju era kekuatan laut yang lebih modern dan aktif. Lalu bagaimanakah menurut kalian? Apakah Indonesia benar-benar perlu punya kapal induk seperti Italia, atau justru sebaiknya fokus memperkuat frigate dan kapal selam? Tulislah pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan berita strategi militer dunia berikutnya.